Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Paki. Ya, pagi. Jadi sebelum nanti kita masuk untuk supervisi ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau Ulun ajukan sebagai pra supervisi kita, pra observasi ke kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan dulu. Jadi nanti Bapak rencananya mau masuk ke kelas mana Pak sebagai sasaran observasi? Untuk kelasnya nanti itu di kelas 9. Nanti waktunya kapan Pak? Waktunya itu jam terakhir diperkirakan itu sekitar jam pelajaran ke-6, 7, dan 8. Karena kan untuk mata pelajaran saya sendiri itu waktunya 3 jam pelajaran. Oh iya, baiklah. Sebelum observasi ya Pak ya, saya mau tahu dulu tujuan pembelajaran dari Bapak nanti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran karena di kelas 9 dan mungkin untuk pembelajaran PPKN sendiri nantinya kan ada mengakomodasi itu tujuan pembelajarannya mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi yang pertama itu peserta didik diharapkan di dalam kegiatan pembelajaran itu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab selama dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, mereka nantinya selama saya menampilkan berupa tayangan PowerPoint, nantinya mereka dapat melihat dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi bentuk-bentuk keberagaman di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nantinya setelah melihat tayangan PowerPoint, tujuan pembelajaran yang ketiga itu mereka melakukan kegiatan diskusi kelompok sehingga nantinya dapat menganalisis pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal. Iya. Jadi tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya kan menyangkut sikap, spiritual, kemudian juga kemampuan akademik siswa ya Pak ya. Nah jadi tujuan dari pembelajaran sendiri yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Tujuan pembelajarannya yang jelas kan tujuan pembelajaran ini kan meliputi yang namanya materi yang akan diajarkan. Jadi untuk PPKN ini di semester genap untuk materi kelas 9 ini kan itu sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, untuk tujuannya itu sendiri kan tadi sudah mencakup pada sikap sosial, spiritual, kemudian pengetahuan maupun keterampilan. Untuk siswa sendiri Pak, area pengembangan yang ingin Bapak tuju seperti itu yang ingin dicapai itu bagian mana Pak? Untuk area pengembangan nantinya akan fokus kepada bagaimana saya melihat siswa itu melakukan kegiatan diskusi kelompok. Mungkin di sana akan terlihat kerjasama, kemudian kolaborasi, saling bertukar pendapat dan pikiran, dan kemudian nantinya mereka akan menyajikan atau melaporkan hasil penugasannya di depan kelas. Artinya di sini selain kegiatan diskusi kelompok, model yang saya gunakan adalah model discovery learning atau penemuan, di mana nantinya mungkin diharapkan siswa itu dapat aktif di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oh iya, berarti sebenarnya yang Bapak capai adalah keaktifan siswa di dalam pembelajaran ya Pak, baik itu menyangkut dia kolaborasi dengan rekannya, kemudian aktif dalam presentasi ataupun dalam diskusi kelompok seperti itu ya Pak. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang Bapak persiapkan? Untuk strategi sendiri biasanya ini meliputi yang namanya berupa pendekatan, kemudian metode, kemudian model.
Jadi mungkin terkait dengan strategi pendekatan yang digunakan, karena di kelas 9 sendiri mungkin masih menggunakan kurikulum 2013, jadi pendekatannya berupa saintifik, dimana mungkin alurnya siswa itu yang pertama mungkin dapat mengamati, menanya, kemudian menalar, kemudian mencoba, baru yang terakhir itu mengkomunikasikan. Kemudian untuk metodenya sendiri mungkin saya menggunakan ceramah singkat sedikit, mungkin agar siswa itu mungkin diberikan pengantar di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga mungkin ada kegiatan tanya jawab juga, dalam artian untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa itu seperti apa. Untuk modelnya sendiri menggunakan model discovery learning. Jadi untuk dalam penggunaan model ini nanti akan terlihat di dalam kegiatan dari kegiatan inti sampai dengan masuk di dalam kegiatan presentasi kelompok. Nah, harapan Bapak setelah selesai pembelajaran ini apa, Pak? Harapan saya mungkin tidak hanya mungkin siswa itu sekedar tahu atau paham mengenai pembelajaran itu sendiri, tetapi nantinya mereka bisa mengaplikasikan terkait dengan materi itu di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini berkaitan dengan konsep keberagaman itu sendiri, di mana mungkin mereka sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi. Nantinya kan mereka pasti menemui hal-hal yang tersebut. Nah, nantinya mungkin diharapkan bagaimana mereka mengaplikasikan atau menerapkan sikap-sikap yang sesuai atau perilaku yang sesuai terhadap bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia itu seperti apa. Misalkan mungkin contohnya saling menghormati terhadap agama, suku, ras maupun antar golongan yang ada di sekitar mereka. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan cukup tergambar Pak apa yang akan Bapak lakukan nanti di kelas pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan itu nanti bisa tercapai, bisa berhasil sesuai dengan harapan, dan siswa tentunya akan menjadi lebih aktif ya Pak ya, sesuai harapan Bapak tadi. Kalau demikian nanti kita ketemu di jam terakhir ya Pak ya di kelas. Untuk praobservasinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Ibu.
kemarin ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran di kelas kemarin, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran selama di kelas, kemudian juga terkait dengan siswa selama pembelajaran. Jadi sebelumnya yang ingin saya tanyakan itu tujuan pembelajaran Bapak kemarin itu pada waktu menyampaikan materi keragaman ya kemarin ya Pak ya, keragaman di Indonesia, itu tujuan pembelajaran Bapak apa Pak? Kemarin itu tujuannya mungkin yang pertama bagaimana siswa itu dapat mengidentifikasi yang namanya permasalahan yang muncul dalam keberagaman agama, suku, ras yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya juga tujuannya setelah mereka dapat mengidentifikasi, siswa juga dapat menganalisis berbagai permasalahan yang muncul di dalam keberagaman agama, suku, ras maupun antar golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Iya. Selama proses pembelajaran, yang Bapak temukan dari siswa dalam mengikuti pembelajaran Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Kalau dilihat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, mungkin di dalam prosesnya siswa mengikuti dengan baik, tetapi mungkin catatan mungkin hanya sedikit yang aktif di dalam mungkin bertanya, tapi kalau dipancing terkait dengan materi mereka bisa saja, tapi kalau masalah mereka bertanya kemudian mengajukan pendapat, saya rasa mungkin masih agak malu, agak kurang. Nah, itu mungkin menjadi catatan mungkin di dalam kegiatan pembelajaran, karena kan mungkin kita menuntut siswa aktif, tetapi mungkin kondisi yang terjadi mungkin seperti itu di dalam kelas. Tapi sebagai guru kan tidak henti-hentinya memberikan motivasi agar siswa tersebut dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama tanya jawab, kemudian memberikan pendapat terkait dengan pertanyaan yang diberikan baik itu dari guru maupun dari temannya sendiri. Iya, jadi menurut pendapat Bapak dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu ternyata siswa masih belum ada yang masih belum aktif ya Pak ya, masih ada yang kurang aktif, masih ada yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Bapak sendiri kendalanya itu atau permasalahan siswa itu di mana Pak? Kalau kendala mungkin yang pertama terkait dengan sumber belajar, mungkin di siswanya sendiri, mungkin sumber belajar seperti yang kita tahu, siswa itu hanya memiliki yang namanya buku panduan, buku paket siswa. Karena kan mungkin kita mengetahui sendiri di wilayah kita, terutama di SMP Kabupaten Banjar, itu kan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone ke dalam kelas. Itu yang kemarin sedikit mengalami kesulitan dalam penugasan kelompok yang saya bagi mungkin dalam beberapa kelompok kecil, yang di sana mereka membahas permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia itu seperti apa. Karena pada saat penugasan itu mereka sedikit bingung masalah apa yang diangkat berkaitan dengan suku, karena mungkin dari segi wawasan, mungkin pengetahuan juga kurang mengikuti terhadap yang namanya permasalahan-permasalahan yang real atau yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, baik itu berupa konflik maupun perselisihan maupun pertikaian yang terjadi, bisa berupa keberagaman suku itu, agama, ras maupun antar
golongan. Ya. Jadi mungkin kemarin untuk efek waktu penugasan kelompok kemarin kurang efektif karena sedikit banyaknya waktunya terbuang dalam kegiatan diskusi kelompok, belum lagi kegiatan presentasi mungkin yang terbatas juga dalam penyampaian. Dan di dalam kegiatan presentasi pun pada saat kelompok yang ada presentasi, kelompok yang lain pun mungkin tidak ada yang menanggapi, mungkin hanya sedikit. Nah itu mungkin catatannya kemarin. Iya. Jadi menurut Bapak sendiri masalah siswa kurang aktif itu yang pertama karena memang sumber belajar yang terbatas ya Pak ya. Nggih, karena kita cuma punya buku paket, tidak ada punya buku panduan, kemudian juga karena penggunaan HP dilarang, otomatis siswa juga mencari sumbernya kan terbatas. Kemudian faktor yang kedua adalah kurang wawasan dari siswa. Ya, jadi siswa tuh kata Bapak tadi kurang mengetahui apa itu keberagaman, kemudian mengetahui ras suku sendiri artinya apa, mereka ya mungkin keterbatasan di situ. Kemudian Pak, kalau Bapak sendiri melihat keadaan siswa seperti itu, apa yang Bapak pikirkan? Misalnya, siswaku kurang aktif karena sumber belajarnya seperti kurang, kemudian karena mereka kurang wawasan. Jadi kira-kira kalau Bapak sendiri tuh rencana kedepannya tuh kayak apa Pak? Supaya paling tidak kan bisa membantu Bapak dalam pembelajaran gitu kan Pak? Ya, mungkin kedepannya mungkin karena penggunaan handphone juga dilarang mungkin di sekolah. Mungkin karena catatan kalau mereka menggunakan hal-hal yang kurang baik, mungkin kedepannya saya juga akan mungkin menyediakan mungkin berbagai materi tambahan lah jelasnya, mungkin tidak hanya terbatas di dalam buku siswa itu, tetapi nanti mereka mungkin di dalam kegiatan pembelajaran kita bagikan mungkin terkait dengan materi ajar mungkin yang nantinya tidak ada di buku paket siswa, mungkin kita tambahkan atau saya tambahkan di sana, sehingga nantinya informasi-informasi yang dicari berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam artian mereka tidak hanya terpaku di dalam satu sumber saja, tapi mungkin ada sumber-sumber yang lainnya. Nah mungkin terbatasnya kemarin juga karena penggunaan sumber belajar ini terbatas, kemarin juga kelupaan di dalam melaksanakan mungkin penilaian terakhir terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Biasanya kan berupa penilaian tes tertulis, baik berupa pilihan ganda maupun esai. Nah itu kemarin. Iya. Jadi dengan menambahkan bahan ajar, kemudian memberikan catatan-catatan tambahan untuk siswa seperti itu Pak. Kalau begitu komitmen Bapak ke depannya supaya kita Bapak sendiri terutama bisa mengatasi sumber belajar itu Pak, tadi kan dengan menambahkan bahan ajar. Jadi bagaimana supaya konsisten ke depannya Pak? Iya, mungkin untuk penambahan bahan ajar itu perlahan mungkin dilakukan ke depannya, karena kan untuk buku-buku yang ada di perpustakaan sendiri kan mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum yang sekarang ini. Belum lagi untuk tahun depan kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi untuk sumber belajar atau bahan ajar itu menyesuaikan lagi dengan yang terbaru. Nah mungkin karena kendalanya tadi di sumber belajar siswa yang biasanya siswa itu mau instan atau ringkas, ingin mencari suatu informasi atau tugas melalui internet. Nah itu sedikit terkendala karena tadi
dalam tingkatan mungkin mereka menganalisis itu ulun lihat sangat kurang, sangat kurang. Nah, jadi kedepannya di dalam penggunaan bahan ajar ini untuk kedepannya itu bisa dilakukan bertahap, mungkin tidak bisa sekaligus karena kan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah ini. Mungkin terlepas dari saya sendiri juga harus mencari referensi-referensi yang lain di luar dari sumber belajar yang utama yang disediakan oleh pemerintah, sehingga nantinya di dalam kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tidak terhambat dengan kendala-kendala yang seperti itu tadi. Nah, kemudian terkait dengan bahan ajar ini juga mungkin nantinya akan yang namanya konsisten. Mungkin setidaknya kita atau saya sebagai guru itu menggunakan media pembelajaran mungkin agak tidak terpaku dengan bagaimana guru itu hanya menuliskan materi atau menjelaskan materi di papan tulis. Mungkin ada sedikit tayangan-tayangan yang bisa kita tampilkan sehingga itu bisa menarik perhatian siswa, mungkin dalam rangka melatih mereka dalam berpikir kritis. Nah, itu setidaknya. Terakhir Pak Lah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian melihat kita melihat pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin sudah Bapak lakukan, kira-kira perasaan Bapak sekarang melihat melihat pembelajaran siswa seperti itu, kemudian dengan rencana-rencana Bapak ke depannya, itu yang Bapak rasakan apa Pak? Perasaannya ya nanti ya termotivasi lah setidaknya. Yang jelas kan kita mungkin tidak hanya ingin menyampaikan pembelajaran dari awal sampai akhir, mungkin itu aja menggunakan metode atau media yang dalam tanda kutip mungkin ala kadarnya atau seadanya, tapi bisa kita maksimalkan tergantung dari kondisi dan keadaan yang ada di sekolah. Mungkin kalau listriknya tidak padam, mungkin bisa dimanfaatkan dalam rangka menggunakan IT, tetapi kalau padam mungkin bisa mencari alternatif sehingga di dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin tidak jenuh atau bosan. Dan kemarin mungkin juga perlu juga mungkin diselingi di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau hanya sebatas diskusi kelompok, mungkin presentasi, tanya jawab mungkin sudah hal yang umum. Ya mungkin nanti dalam kegiatan pembelajaran ya bisa diselingkan supaya siswa mungkin tidak jenuh dan ngantuk. Mungkin ada kegiatan ice breaking atau upaya ya kelompoknya, setidaknya memberikan mereka bersemangat kembali lah dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin tidak hanya sebatas penyampaian pembelajaran dari awal sampai akhir selesai sudah itu aja, tapi bagaimana kita sebagai guru yang memberikan setidaknya usaha yang terbaik atau pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Tidak hanya sebatas mereka mendapatkan materi, tetapi pembelajaran yang mereka dapatkan pada hari itu mungkin mengena dan nantinya mereka bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Karena mungkin pelajaran saya ini termasuk pelajaran sosial ya, yang lebih banyaknya mungkin ada interaksi ke masyarakatnya. Ya setidaknya mereka tahulah apa yang harus diterapkan atau dilaksanakan di dalam masyarakat itu berupa hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang diajarkan pada saat itu. Iya. Jadi dari hasil perbincangan yang sudah kita lakukan ya Pak, saya menangkap bahwa Bapak begitu bersemangat untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa, terutama kan dengan mengatasi sumber belajar yang terbatas. Tadi Bapak sudah mencoba untuk niat
untuk berusaha sedikit-sedikit bisa memberikan tambahan materi kepada siswa, kemudian juga kalau bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada Iya. siswa ya Pak, paling tidak ada jeda di antara belajar itu dengan memberikan ice breaking atau misalkan game atau apapun. Jadi yang saya tangkap memang Bapak sudah luar biasa memberikan gambaran-gambaran dan rencana-rencana untuk pembelajaran berikutnya demi proses pembelajaran siswa kita yang menyenangkan, yang membuat siswa itu bersemangat menjadi belajar. Saya harap apa yang sudah Bapak rencanakan itu bisa terwujud. Kemudian Bapak juga bisa, kita bersama-sama ya Pak, bisa konsisten untuk bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, juga menyenangkan untuk siswa. Kalau begitu demikian yang bisa saya tanyakan ke Bapak, dan saya sudah banyak mendapatkan gambaran dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Pakih. Selamat siang. Siang.